rempah-rempah ya, yang terdiri dari jintan hitam, bunga lawang, cengkeh, terus ini adas. Jadi adas itu ada bedanya dengan jintan ya. Kalau adas itu agak sedikit berkurva ya, tapi kalau jintan memanjang. Pokoknya kalau bentuknya agak berkurva seperti ini berarti itu adas. Ini aromanya mirip-mirip bunga lawang ya. Jadi pokoknya kalau aromanya mirip bunga lawang, oh itu berarti bukan jintan tapi adas. Ini semua ini harganya 70.000. Ini insya Allah untuk 1 bulan ya, 1 bulan habis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh ya, saya mau minum, ini enggak dicatat di Lauhil Mahfuz. Pada saat melakukan itulah yang tercatat. Dulu zamannya Nabi Lut itu kan kaumnya banyak yang sodomi ya, personal per personal itu membawa dirinya masing-masing ya, akhirnya dijadikan bencana. Jadi bencana itu muncul setelah seseorang itu melakukan rentetan peristiwa yang menurut Allah itu salah dan dosa. Jadi misalnya ada orang ngomong begini, ini aku kena musibah, mobilku tertabrak, temanku banyak yang meninggal, hanya aku saja yang masih hidup, tapi aku lecet-lecet ini ya, itu ya harus disyukuri. Jadi ya mungkin menurut Allah ya kayaknya ini nggak manfaat ya, terus ini juga nggak manfaat, sama orang tua itu sering melawan, sering berantem, terus yang ini sama orang tua susah dinasihati, suka melawan, yang ini juga. Makanya ya karena sama ya akhirnya dimatikan. Ya bisa aja itu dianggap sama Allah Ta'ala tidak manfaat, akhirnya dimatikan karena kesalahannya tuh ya sama-sama. Terus yang satu kok masih hidup ya mungkin aja dianggap masih manfaat, makanya tidak dimatikan. Jadi masalah mengambil nyawa memang itu haknya Allah ya. Jadi Allah itu lebih tahu ini masih manfaat apa enggak. Selama orang itu masih manfaat untuk orang lain, itu biasanya masih diberi kesempatan untuk hidup. Jadi ya nggak bisa baru mau minum ditulis, itu nggak bisa ya. Orang-orang kafir itu ya nggak salah, wong sudah ditulis duluan kok di Lauhil Mahfuz. Jadi omongan mau minum itu nggak boleh. Jadi nggak bisa baru mau minum ditulis. Lauhil Mahfuz itu kan catatan langit ya, tapi itu sudah diturunkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Jadi janganlah kamu menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Ini ayat ini termasuk sistem kematian ya. Jadi anak-anak muda yang masih muda meninggal dunia karena kena penyakit kanker, karena dia termasuk menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan. Kebinasaannya itu ya marahnya itu tadi. Itulah sebabnya Allah itu berpesan, wa ahsinu, berbuat baiklah agar kamu tidak binasa, agar kamu tidak mati dalam keadaan tertabrak, agar kamu tidak mati dalam keadaan sakit. Wa ahsinu, berbuat baiklah ya. Misalnya kena kanker, wa ahsinu, berbuat baiklah, yang berupa apa? Yang berupa tidak marah-marah ya. Innallaha yuhibbul muhsinin, Allah itu suka pada orang-orang yang berbuat baik. Kalau saya nggak sholat karena ditulis nggak sholat, padahal saya belum sholat ya ini nggak bisa. Kalau ditulis seperti itu, kamu kok kafir? Iya, saya sudah dicatat duluan kok di Lauhil Mahfuz ya, ini nggak bisa. Itu kesannya seperti Allah itu dolim, padahal Allah itu nggak dolim ya. Kalau ini langsung dicatat ini kafir, ini Islam ya, ini kan kesannya seperti Allah itu dolim, padahal Allah itu tidak pernah berbuat dolim. Jadi orang itu milih Islam atau kafir itu karena pilihan manusia itu sendiri. Jangan sampai berpikiran Allah itu dolim ya. Misalnya aku mau minum saja sudah ditulis ya
Nah, orang-orang kafir itu ya nggak salah karena sudah ditulis. Nah, pada saat mau bicara harus hati-hati memang ya, harus dipikirkan dulu. Ya, orang suudzon itu memang tidak diterangkan dalam Al-Quran. Orang ini suudzon nanti jadi pusing, nah itu nggak ada. Tapi saya meneliti sejak dulu, orang suudzon itu memang rata-rata ya biasanya pusing. Dalam hadis diterangkan jangan marah bagimu surga. Ini kalau dibalik, kalau kamu marah bagimu neraka ya. Ini kadang-kadang orang itu nggak ngerti esensi marah itu di mana, itu nggak ngerti. Kadang-kadang ustadznya saja yang ceramah jangan marah bagimu surga. Itu saya lihat sama istrinya kok marah-marah terus ya. Hampir tiap hari saya dengan marah. Terus sama anaknya juga begitu. Nah, ini kan nggak ngerti berarti esensi marah itu di mana, itu nggak ngerti. Jadi termasuk orang yang ditulis mendapatkan nikmat. Ini harus disyukuri ya. Kalau orang itu berduka itu nggak boleh terlalu dalam berdukanya, karena sudah dicatat di Al-Quran, dalam Al-Quran surat Al-Hadid itu kan keterangannya agar kamu tidak berduka, bahwa itu sudah ditulis Allah. Itu maksudnya yang ditulis di Lauhul Mahfuz itu bukan Allah itu suka-suka nulis orang ini belum lahir saja sudah ditulis, bukan begitu. Jadi ayat-ayat dalam Al-Quran itu semuanya saling berkaitan, saling berhubungan, jadi tidak terpisah-pisah. Jadi kalau orang itu yang satu meninggal muda, yang satu meninggal tua, yang satu meninggal dalam keadaan sakit, yang satu meninggal dalam keadaan sehat, bukan karena sudah dicatat di Lauhul Mahfuz orang itu matinya dalam keadaan sehat, bukan. Wala tulqu bi'aidikum ila tahlukati wa ahsinu. Ini sistem kematian. Makanya orang itu matinya tertabrak, matinya itu sehat, matinya itu sakit ya akibat perbuatannya. Itulah sebabnya Allah berpesan wala tulqu bi'aidikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ini sistem kematian. Misalnya ada orang yang terus-menerus ya melakukan putus asa, ya misalnya putus asanya ya merasa dirinya itu nggak manfaat, terus pengen bunuh diri. Itu kalau di kedokteran ya nggak ketemu solusinya ya, karena dikiranya ya sama dokter itu dikiranya itu halusinasi. Tapi secara Islami ada keterangannya dalam Al-Quran, Allah itu sudah melarang janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Jadi hidup ini harus disyukuri, malah kepingin meninggal. Jadi kalau belum waktunya meninggal ya nggak usah pingin meninggal ya. Jadi hidup ini harus disyukuri, berterima kasih pada Allah. Kalau nggak bersyukur ya itu nanti kena penyakit skizofrenia, seperti ada bisikan ya, loncat. Ini kalau di kedokteran nggak ngerti, dikira itu halusinasi. Ada yang membisikkan memang kalau ditanya, ya itu jin itu.